Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak, kita kembali lagi belajar pendidikan agama Islam. Sebelum kita belajar, Bapak akan menyapa terlebih dahulu. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu ada dalam lindungannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum masuk materi, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar pelajaran selanjutnya, melanjutkan pelajaran sebelumnya, yaitu adalah hari ini kita belajar macam-macam kiamat. Nah, dari sebelumnya kita sudah belajar makna hari akhir atau makna kiamat. Sekarang kita belajar macam-macam kiamat. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berdoa selalu sebelum belajar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi diri kita sendiri, umumnya bagi semuanya. Selanjutnya, materi kali ini yaitu adalah macam-macam kiamat. Macam-macam kiamat terbagi dua macam. Yang pertama ada yang disebut dengan kiamat sugro. Yang kedua ada yang disebut dengan kiamat kubro. Yang pertama, kiamat sugro adalah kiamat hancurnya alam di sekitar kita. Hancurnya alam di sekitar kita, itu yang disebut dengan kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro artinya kiamat kecil. Contohnya banjir, gunung meletus, gempa bumi. Nah, itu termasuk kiamat sugro dan bisa ditemukan sehari-hari di dalam kehidupan sehari-hari, dan kiamat sugro bisa menimpa siapapun. Contohnya lagi kematian. Seseorang meninggal itu juga termasuk di dalam kiamat sugro. Nah, yang kedua yaitu disebut dengan kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar, yang artinya adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Berhentinya rotasi bumi, perputaran alam semesta ini semua hancur. Nah, itu disebut dengan kiamat kubro. Dan kiamat ini terjadi tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu bagian atau macam-macam daripada kiamat yang terbagi menjadi dua. Lebih lanjutnya kita lihat atau kita simak video kali ini. Yuk kita lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, mohon diperhatikan. Kita belajar materi macam-macam hari akhir atau hari kiamat. Nah, macam-macam hari akhir ini terbagi dua yang tadi Bapak jelaskan. Yang pertama yaitu adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Tahukah kalian apa kiamat sugro atau kiamat kecil itu? Nah, kiamat sugro ialah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kiamat sugro bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalnya berkendara tidak hati-hati, maka dari itu kita dimanapun kita berada selalu berhati-hati. Selanjutnya membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir.
Kita sebagai anak bangsa, sebagai anak soleh dan solehah, jagalah lingkungan kita, jagalah alam ini, jangan buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala musibah apapun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, itu adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Dari macam-macam kiamat, yang kedua ini yaitu adalah kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di bumi ini, di muka bumi ini yang hidup. Nah, itu adalah kiamat kubro. Dan kiamat kubro ini kapan terjadinya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Quran surah Az-Zalzalah ayat pertama dan kedua, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, yang artinya ayat pertama, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Yang kedua, arti daripada ayat surah Az-Zalzalah, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kelak di hari akhir, setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan terjadi hari kiamat. Itu pelajaran kita dari macam-macam hari akhir. Yang pertama ada kiamat sugro dan yang kedua kiamat kubro. Semuanya pelajaran ini mengingatkan kita dan supaya kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang berilmu dan dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin anak-anak. Nah, itulah tadi materi kita, yaitu tentang kiamat atau tentang macam-macam kiamat. Nah, Bapak ulangi lagi, intinya kiamat itu terbagi dua, ada kiamat sugro atau kiamat kecil artinya, dan kiamat kubro atau kiamat besar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat dan menjadi keberkahan hidup bagi kita semuanya di dalam menuntut ilmu agama Islam. Baik, sebelum Bapak tutup, Bapak akan mengingatkan kembali dan gak pernah lupa Bapak mengingatkan kalian dan gak pernah bosan. Jangan pernah tinggalkan sholatnya. Selalu doakan kedua orang tua kita setelah sholat. Mudah-mudahan apa yang kita doakan, apa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang tua kita dimudahkan kasabnya, segalanya, semuanya ada dalam kemudahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tidak lupa Bapak ingatkan, selalu cuci tangan, pakai masker, jangan lupa, dan jaga kesehatannya ya. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.